Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus memaparkan arsitektur teknis dari project game yang telah kami kembangkan. Saya di sini mengembangkan game ini bersama dengan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Farid Donovan dengan NIM 24EO121, dan juga rekan saya yang membantu mengembangkan game ini yaitu saudari Anggun Agistina dengan NIM 24EO111. Di sini saya akan mendemonstrasikan sekaligus memaparkan arsitektur teknis dari proyek game yang telah kami kembangkan, yaitu sebuah game first person shooter atau FPS, Hybrid Virtual Reality atau VR. Game ini dibangun menggunakan Godot Engine versi 4.4 dengan memanfaatkan forward plus rendering driver serta pustaka Jolt Physics 3D untuk menghasilkan simulasi fisika yang akurat dan efisien. Fitur utama yang kami unggulkan dalam proyek ini adalah hybrid development. Game ini dirancang secara modular agar dapat mendeteksi lingkungan perangkat secara dinamis saat dijalankan. Apabila game mendeteksi adanya perangkat keras atau VR yang terhubung melalui runtime OpenXR, sistem akan secara otomatis beralih ke mode VR. Namun jika dijalankan pada komputer biasa tanpa perangkat VR, game akan mengaktifkan mode emulator desktop menggunakan kontrol keyboard dan mouse. Untuk keperluan rekaman demo kali ini, saya akan menjalankan game dalam mode emulator desktop. Meskipun demikian, seluruh logic internal transisi kamera dan perbandingan skema kontrol VR tetap terintegrasi secara utuh di dalam source code, dan akan saya jelaskan secara mendalam pada presentasi ini. Sebelum kita masuk ke dalam permainan, mari kita bedah terlebih dahulu struktur proyek game ini. Proyek ini dibagi menjadi beberapa skena atau scan dan skrip modular untuk mempermudah manajemen aset dan logika game. Yang pertama ada Word TSCN. Skema utama merupakan dunia permainan game Word 3D yang menampung seluruh instansiasi objek. Di dalam skena ini terdapat komponen pencahayaan atau directional light 3D, konfigurasi lingkungan langit, world environment, area lantai, static body 3D, dinding pembatas atau obstacle wall, musuh, enemy, player, kunci, pintu terkunci, serta bangunan trofi. Yang kedua ada player TSCN atau scan player, node pusat yang mengendalikan entitas pemain menggunakan basis kelas karakter body 3D. Di dalamnya terpasang dua adapter input terpisah, wadah kamera untuk desktop maupun VR, sistem penembak assault rifle, serta sistem antarmuka pengguna HUD. Yang ketiga ada enemy TSCN, skena musuh. Karakter musuh berbaris karakter body 3D yang dilengkapi dengan radar pendeteksi area 3D, sistem health bar melayang, sprite 3D berbasis sub viewport, dan logika kecerdasan buatan AI, pengejaran sederhana. Jadi jika player itu berada di dalam jangkauan dari musuh, musuh akan mengejar si player, seperti itu. Yang keempat ada bullet TSCN, yaitu skena peluru. Entitas proyektil fisik menggunakan area 3D yang melesat di ruang 3D, mendeteksi benturan dengan objek lain dan memberikan pengurangan poin kesehatan atau damage kepada musuh. Yang kelima ada KTSCN, skena kunci, objek interaktif berbasis area 3D yang awalnya disembunyikan, kemudian dijatuhkan secara dinamis di koordinat kematian musuh terakhir sebagai syarat membuka gerbang. Pintu terkunci. Yang keenam ada pintu terkunci, skena pintu, hambatan fisik berupa static body 3D yang memblokir akses ke area trofi, dilengkapi dengan sensor area 3D untuk mendeteksi kehadiran pemain dan memvalidasi kepemilikan kunci. Yang ketujuh ada bangunan trofi, skena trophy room, struktur arsitektur yang dibuat menggunakan fitur konstruktif solid geometry atau CSG di Godot. Node CSG Combiner 3D digunakan untuk menggabungkan dinding luar dan melubangi bagian dalamnya, serta area pintu masuk secara prosedural. Yang ke-8 Game Manager.gd, Global Singleton atau Autoload, skrip tanpa skena, headless script yang didaftarkan sebagai autoload, berfungsi sebagai pusat kendali data pemain game state manager untuk melacak jumlah musuh yang tewas, status kepemilikan kunci, dan status kemenangan. Di dalam mesin game Godot, pemilihan jenis node sangat menentukan performa dan kemudahan pemrograman. Berikut adalah analisis. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis node-node penting yang kami gunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada karakter body. Karakter body digunakan pada player dan enemy. Kami memilih node ini karena mendukung pergerakan kinematis yang dikendalikan penuh oleh script melalui fungsi move and slide. Kita dapat menerapkan gravitasi custom dan kalkulasi arah gerak tanpa risiko objek memantul secara liar seperti pada node rigid body 3D. Yang kedua ada static body 3D. Digunakan pada lantai, dinding, pembatas, dan pintu terkunci. Node ini tidak terpengaruh oleh gaya fisika luar seperti gravitasi, tetapi memiliki collision shape yang solid untuk menghalangi pergerakan objek bermassa lain. Yang ketiga ada area 3D, digunakan pada sensor pintu, peluru, kunci, dan radar musuh. Berbeda dengan static body yang memblokir gerakan, area 3D bertindak sebagai pemicu trigger. Area 3D bertindak sebagai pemicu atau trigger. Node ini memancarkan sinyal seperti body entered. Ketika mendeteksi ada objek fisik lain yang tumpang tindih dengan volumenya, sangat ideal untuk sensor interaksi. Yang berikutnya ada collision shape 3D. Node anak wajib bagi setiap objek fisika 3D. Node ini mendefinisikan batas fisik geometris seperti bentuk kapsul untuk badan pemain, kotak untuk peluru, dan bola untuk radar musuh, yang dibaca oleh sistem fisika untuk mendeteksi tabrakan.
Selanjutnya ada Mesh Intense 3D, Node penampil visual di saat collision shape 3D mengurusi perhitungan fisik di balik layar. Mesh Intense 3D bertugas merender bentuk 3D beserta material atau teksturnya agar dapat dilihat oleh mata pemain. Selanjutnya ada kamera 3D dan XR kamera 3D. Kamera 3D digunakan untuk merender proyeksi 3D ke layar desktop 2D. Sementara itu XR kamera 3D adalah kamera khusus VR yang secara otomatis menyinkronkan rotasi dan posisi sudut pandangnya dengan sensor gerakan kepala pada kacamata VR. Selanjutnya ada XR Origin 3D dan XR Controller 3D. XR Origin 3D menetapkan titik pusat koordinat lokal di dunia nyata tempat pemain VR berdiri. Di bawahnya terdapat XR Controller 3D untuk tangan kiri dan kanan yang berfungsi melacak pergerakan spatial stick VR secara real time. Selanjutnya ada marker 3D, node spesial kosong tanpa visual. Kami menggunakannya sebagai node moncong senjata untuk mempermudah pengambilan data transformasi global, posisi dan arah rotasi saat memicu instansiasi peluru. Selanjutnya ada canvas layar digunakan untuk HUD desktop. Node ini membuat lapisan gambar di atas layar monitor secara independen, terpisah dari rendering kamera 3D sehingga UI tetap berada di layar komputer meskipun kamera bergerak. Selanjutnya ada sub viewport container dan sub viewport. Node ini merupakan node yang krusial untuk VR UI karena layar monitor 2D canvas layer tidak dapat merender antarmuka di dalam lensa kacamata VR. Kami memproyeksikan UI 2D tersebut ke dalam sebuah sub viewport terlebih dahulu. Hasil proyeksi tersebut kemudian ditempelkan sebagai tekstur 3D melayang di depan XR kamera 3D menggunakan objek layar center UI atau Mesh Instance 3D Quad. Selanjutnya ada progress bar digunakan untuk menampilkan bila kesehatan, health bar, pemain dan musuh secara visual. Yang selanjutnya ada color rec, node 2D sederhana berwarna putih yang diletakkan tepat di tengah layar desktop yang berfungsi sebagai titik bidik atau crosshair. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada raycast 3D, node pemicu tembakan yang memproyeksikan garis lurus tak terlihat sepanjang 50 meter ke arah depan untuk mendeteksi objek apa yang tepat berada di garis bidik senjata. Sekarang mari kita lihat bagaimana seluruh sistem ini bekerja secara nyata di dalam permainan. Oke. Ini saya menggunakan mouse untuk mengarahkan tanpa klik kanan karena saya memang belum sempat mengatur ya. Untuk bergerak kita bisa menggunakan numpad W, A, S, D. W untuk maju, A untuk kiri, D untuk ke kanan, dan S untuk ke belakang. Selain numpad W, A, S, D juga bisa menggunakan numpad up untuk maju, numpad down untuk mundur, numpad right untuk kanan, dan numpad left untuk kiri. Setelah itu saya juga menambahkan fitur berlari. Fitur berlari akan aktif ketika tombol shift ditekan secara bersamaan dengan tombol W. Nah, dia akan berlari. Tetapi untuk tombol lain seperti A, S, dan D itu tidak disangkutkan dengan shift. Jadi yang bisa berlari cuman W. Ketika kita memencet W, nanti bisa ditambahkan lari dengan menekan shift seperti itu. Kemudian ada juga fitur lompat menggunakan space. Yang kemudian juga saya untuk menembak musuh, di sini saya menggunakan klik kiri pada mouse seperti ini. Untuk fisik dari moncong senjata atau larasnya belum saya tambahkan dikarenakan emang waktu yang belum cukup. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika musuh ini adalah musuh ya ngomong-ngomong. Nah, jika musuh didekati, dia akan secara otomatis mengejar karena kita sudah masuk ke dalam jangkauan dari area 3D-nya musuh. Nah, kita tembak dulu musuhnya. Nah, itu musuhnya sudah mati satu. Nah, sebentar, kita akan ke bangunan ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini belum bisa diakses ya, karena seperti yang saya jelaskan tadi membutuhkan kunci masuk ke dalam sini. Jadi ini belum bisa diakses. Oke. Untuk mengaksesnya kita perlu membantai semua musuh yang ada di map ini. Nah, itu di layar atas itu ada angka 100%, itu menunjukkan bar HP saya, bar HP. Itu menunjukkan darah saya. Nah, jika kita di jarak segini, musuh tidak akan mengejar, tetapi jika kita tembak, dia akan mengejar secara otomatis karena dia merasa terganggu lah. Tembak lagi, mati. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari musuh satu lagi untuk mendapatkan kunci agar bisa mengakses ruangan tersebut. Nah, ini ada musuh satu lagi, tembak. Dah, sudah mati. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah kunci yang saya buat karena saya membuatnya secara manual ya teman-teman. Jika misalkan ada kesempatan, mungkin saya akan merubahnya agar lebih bagus lagi dan bisa dinikmati oleh khalayak umum. Oke, kita akan mengambil kuncinya. Jika kita dekatkan player ke kunci, maka kunci tersebut akan otomatis masuk ke dalam inventory dari si player. Tapi saya belum menambahkan fitur inventory yang bisa dibuka oleh player. Kemudian kita akan mengarah ke rumah ini. Nah, tadi rumah ini pintunya masih tertutup ya, jadi nggak bisa diakses pada saat belum memiliki kunci. Nah, jika kita sudah mendapatkan kunci atas kemenangan yang kita dapatkan setelah mengalahkan ketiga musuh, nah kita baru bisa mengakses pintunya, dan pintu akan terbuka otomatis. Seperti inilah ruangan yang bisa diakses. Niatnya saya ingin menambahkan trofi kemenangan gitu yang bisa diambil oleh player, tapi emang belum sempat aja. Mungkin lain kali akan saya tambahkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan dalam pengaplikasian game yang sudah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.